Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Erawati dengan NIM 2100576 dengan nomor absen 14. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan program PLS bertipe kelembagaan atau institusional. Materi yang pertama yaitu asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan pelatihan dilakukan oleh perencana program pelatihan dengan tujuan untuk mengidentifikasi antara ketidakpuasan situasi saat ini dengan keinginan perubahan. Asesmen kebutuhan ini bertujuan untuk yang pertama, memecahkan permasalahan yang terjadi pada organisasi atau komunitas saat ini. Yang kedua, mengurangi terjadinya permasalahan yang terjadi pada organisasi. Yang ketiga, memanfaatkan peluang masa depan. Yang keempat, memberikan pembelajaran demi perkembangan organisasi atau komunitas. Asesmen kebutuhan pelatihan dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alasan dilakukannya pelatihan, yang dijawab dengan menganalisis antara kebutuhan dengan keinginan dan menganalisis kelayakan. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam pelatihan, yang dijawab dengan menganalisis populasi sasaran. Yang ketiga, cara untuk perbaikan kinerja, yang dilakukan dengan menganalisis kinerja anggota organisasi atau komunitas. Yang keempat, cara terbaik melakukan pelatihan, yang dijawab dengan menganalisis tugas. Dan yang terakhir itu waktu pelaksanaan pelatihan, yang dijawab dengan menganalisis konteks yang berhubungan dengan logistik. Kebutuhan pelatihan ini berhubungan dengan tujuan dari sebuah organisasi atau komunitas, yang terdiri atas dua kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan pelatihan saat ini. Kebutuhan pelatihan saat ini dipahami sebagai suatu kekurangan dialami oleh organisasi atau komunitas pada saat ini. Keberhasilan pemecahan masalahnya adalah terletak pada ada atau tidaknya perubahan yang dibuat. Perubahan hanya dapat terjadi setelah dilakukannya identifikasi kebutuhan. Yang kedua yaitu kebutuhan pelatihan masa depan. Kebutuhan pelatihan masa depan dipahami sebagai upaya untuk mengatasi hambatan potensial dalam pencapaian suatu tujuan organisasi atau komunitas. Kebutuhan pelatihan di masa depan berhubungan dengan perubahan yang diharapkan. Materi yang kedua yaitu pengembangan rencana program. Tujuan dari disusunnya sebuah perencanaan program pelatihan adalah dimilikinya arah dan fokus pelatihan, serta dimilikinya argumentasi dalam pembuatan keputusan dilaksanakannya pelatihan. Jadi, dalam pengembangan rencana program ini dapat disusun sebuah perencanaan pelatihan agar fokus untuk ke arah dan tujuan bagaimana terlaksananya program tersebut. Perencanaan program pelatihan dapat membantu perencanaan program pelatihan untuk mengingat kembali permasalahan utama pelatihan dan kemungkinan munculnya kendala dari desain yang telah dibuat, seperti keterkaitan sumber daya yang dibutuhkan dengan desain yang dirancang. Dalam pengembangan rencana program ini terdapat 8 elemen yang dapat mengembangkan pelatihan. Yang pertama, tema atau judul pelatihan. Sebuah program pelatihan perlu untuk memiliki tema pelatihan dan diterjemahkan ke dalam judul pelatihan yang lebih khusus. Tema dan judul tersebut haruslah merupakan representasi dari tujuan pelatihan. Yang kedua yaitu ruang lingkup pelatihan. Ruang lingkup pelatihan didefinisikan secara umum. Yang ketiga, peserta pelatihan. Perencanaan tentang kelompok sasaran peserta pelatihan mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan saat ini. Yang kedua, antisipasi terhadap kesenjangan pengetahuan dan keterampilan peserta. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, jumlah peserta pelatihan. Dan yang terakhir, pertimbangan teknis pelaksanaan berdasar kondisi peserta, tempat, waktu, budaya, dan bahasa.
Yang keempat yaitu topik utama dan kegiatan umum pelatihan. Topik dan kegiatan merupakan komponen utama. Kegiatan didefinisikan sebagai metode pembelajaran yang diterapkan di dalam pelatihan. Yang kelima yaitu perkiraan waktu pengembangan. Waktu merupakan sumber daya utama dalam perencanaan pelatihan. Perencanaan pelatihan didasarkan pada pertimbangan terkait hari dan tanggal pelaksanaan yang direncanakan, dan hari dan tanggal pelaksanaan berkemungkinan dapat diubah sesuai dengan kondisi lapangan. Yang keenam yaitu kebutuhan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan pelatihan yaitu desain, implementasi, dan monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh yaitu durasi waktu pelaksanaan pelatihan. Durasi waktu pelatihan adalah frekuensi dan intensitas program pelaksanaan yang dilakukan. Durasi berpengaruh terhadap alokasi sumber daya, khususnya keuangan atau pembiayaan pelatihan. Yang kedelapan yaitu anggaran biaya. Anggaran mencakup pembiayaan yang telah direncanakan, seperti biaya honorarium narasumber, biaya transportasi tim kerja pelatihan, biaya dan sewa peralatan dan atau fasilitas, dan perbanyakan cetak materi pelatihan serta alat tulis pelatihan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.